Kalau kita bisa menyelesaikan masalah dengan tertawa, kenapa kita harus menyelesaikan masalah dengan emosi? Jerit mengguncang langit, terbang bersama Garuda, memeluk indahnya senja, surga di tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Sampurasun, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wa nyambe. Terima kasih. Saya tidak akan banyak yang terhormatnya, waktunya nanti habis. Bu Wamen, Pak Wamen, Pak Sekda mewakili gubernur, Pak Wali Kota, dan Nyonya besarnya. Terima kasih. Ini adalah contoh suami setia bagi para bupati di Jawa Barat. Kemudian Ketua Panitia, Dr. Amerika, terima kasih. Para pendeta, tamu dari Jepang. Penyanyi saya nggak bisa meneruskan lagu. Karena rasa dan cintanya itu bersatu.
Apa sih yang hilang dalam sistem birokrasi di Indonesia? Apa yang hilang dalam pendekatan pembangunan di Indonesia dari waktu ke waktu, termasuk di daerah-daerah di Jawa Barat, adalah hilangnya rasa dan cinta. Manusia tertinggi itu etnoscience. Etnoscience itu di atas teknokrasi. Apa sih yang menjadi keunggulan orang Nusantara? Keunggulan orang Nusantara itu adalah budi pekerti. Karena keunggulannya budi pekerti, maka pendekatan pembangunan harus menggunakan rasa. Karena dari rasa lahirlah rumasa, kalau dalam teologinya orang Sunda. Rumasa itu adalah sebuah sistem sikap di mana tidak boleh meletakkan diri merasa lebih tinggi dari orang lain, meletakkan pengetahuan menganggap orang lain bodoh, dan dalam teologinya orang Islam itu digambarkan dengan Fir'aun. Apa yang ada dalam pikiran kita yang merasa pinter jadi birokrasi ini adalah menganggap kaum tradisi itu orang-orang yang tertinggal. Menganggap kaum adat itu orang-orang yang bodoh. Sehingga mereka dalam pembangunan seringkali tidak dipahami oleh kita, mereka adalah sumber pengetahuan. Maka karena mereka tidak dipahami sebagai sumber pengetahuan, leluhur tidak dianggap sebagai sumber ilmu, seluruh pengambilan keputusan teokratis dan teknokratis Indonesia, semua landasannya adalah studi. Studinya studi luar negeri. Studi luar negeri itu lebih banyak ongkosnya daripada ilmunya. Karena paling senang studi banding adalah pejabat dan anggota DPRD. Nah, itu saya dulu waktu jadi anggota DPRD, bukan orang lain. Nah, sedangkan kalau kita mau belajar, Barat yang mengajarkan kemajuan pada kita tentang bagaimana dia menentang deforestasi dan sejenisnya, dan mereka menganggap sangat memiliki pengetahuan dalam pengelolaan alam ini, sesungguhnya mereka itu telah gagal dan telah mengajarkan kerusakan pada kita. Leluhur kita berabad-abad mampu bertahan sebagai masyarakat budaya, sebagai masyarakat adat. Berabad-abad. Pertanyaannya adalah, berulang-ulang saya ngomong, Indonesia merdeka sudah berapa tahun? 80 tahun. Dari 80 tahun ini penurunan sumber daya alam, hilangnya logam mulia, terjadinya kerusakan di hutan, terjadinya kerusakan di laut, terjadinya kerusakan sungai, itu udah berapa? Artinya bahwa kita dalam 80 tahun ini telah menurunkan daya dukung lingkungan, dan hampir kita tidak bisa menitipkan lagi negeri ini secara baik pada anak cucu kita. Tetapi leluhur kita, yang oleh kita, kalau orang Sunda itu dulu, kaum Wiwitan disebut kaum musyrik, itu berabad-abad mampu menjaga alam ini dengan baik, menitipkan alam ini dengan baik, tapi dia tidak merasa menjadi orang pandai. Bayangin, salah satu kebodohan kita adalah menganggap rendah pengetahuan yang bersumber dari leluhur, menganggap rendah kaum adat. Maka dalam pembangunan itu, yang pertama adalah landasan teologis. Nah, landasan teologis itu bukan doktrin yang dikembangkan berdasar pada dogma ajaran pada setiap orang, dibikin untuk menjadi sama. Landasan teologis itu adalah landasan nilai di mana orang membangun relasi dengan seluruh semestanya, relasi dengan ketuhanannya, dengan membangun harmoni. Maka orang Bari punya Trihite Karana, orang Sunda punya Tritangtu di Buana. Saya yakin orang Papua juga punya sistem itu. Dari teologis itu, maka akan lahir sebuah nilai filosofis, pendekatan. Dalam tradisi di Jawa, itu kalau melihat pohon itu dikasih sesajen, dan itu dianggap sebagai sebuah kemunduran. Padahal itu adalah sebuah tradisi bagaimana menghormati leluhur, bagaimana menghormati alam, membangun dialektika. Kata orang Sunda, mipit kudu amit, ngalah kudu bebeja. Nah, sistem itu
Dan ini luar biasa, dihantamnya luar biasa sebagai bentuk kemusyrikan. Nah, sedangkan kita sendiri negara itu punya sikap hormat pada bendera. Hormat pada bendera itu adalah hormat pada saripati, pada esensi tanah dan air itu sendiri yang sudah direduksi menjadi sebuah semangat spirit yang disebut merah putih. Maka tradisi kita diajarkan oleh Barat tentang hormat. Maka penghormatan dalam kaum tradisi bagi Jawa adalah sesajen. Mungkin bagi orang Papua disuruh adat apalagi, itu bentuk penghormatan. Ketika hubungan dialektika ini sudah tidak ada, maka hubungan cintanya sudah tidak ada. Kalau hubungan cinta sudah tidak ada, maka kita mengaku sebagai negara berketuhanan, kita masuk dalam sebuah dialektika falsafah yang disebut dengan kapitalisme, maka prinsip kita adalah menaklukkan. Kalau sudah ditaklukkan boleh dieksploitasi. Dalam prinsip kepancasilaan, ketuhanan yang berkemanusiaan, tidak ada dialektika kapitalisme dan tidak ada dialektika penaklukan. Yang ada adalah simbiosis mutualisme, yaitu membangun hubungan harmoni antara manusia dengan di lingkungannya. Kalau dengan harmoni kita bisa bahagia, kalau dengan harmoni kita bisa mencapai kemajuan, kenapa kita harus mengambil jalan peperangan?